Alhamdulillah, alhamdulillahil azamati wal jalal. Ahmadu subhanahu wa rabbul karim wa muta'al. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ya ayyuhal hafidhun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dal dhanni wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha azizun qadir. Wa qala fi mawdhi'in akhar a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wa qala walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajlidu thamanina jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abadan ulaika humul fasiqun illa alladziina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Para hadirin rahimakumullah. Kita pada siang hari ini sidang Jumat rahimakumullah akan membahas sedikit tentang sikap terhadap berita, karena sekarang ini eranya adalah era digital sehingga kita sangat mudah sekali mengakses berita maupun menyampaikan berita. Hal ini diangkat karena maraknya isu hoax dan itu sudah lama sebenarnya dan akan terus berjalan, apalagi menjelang isu-isu besar di dalam sebuah negara, baik itu dalam bidang politik ataupun dalam bidang lainnya. Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang mengatur kehidupan masyarakat agar kehidupan tersebut bersih dari berita-berita yang bisa mengganggu ketentraman. Secara umum ayat tersebut kita dapat bagi menjadi 3 langkah. Yang pertama adalah langkah preventif, yaitu pencegahan atau ilajul wiqai. Yang kedua adalah check and recheck. Langkah ini adalah agar kita tidak tergesa-gesa di dalam menerima maupun menyampaikan berita yang ada. Dan yang ketiga adalah adanya pengambilan hukum. Para hadirin rahimakumullah. Langkah pertama, sebagaimana kita sampaikan, ini termuat dalam surat Al-Hujurat ayat 12 tadi yang sudah kita bacakan. Di mana di dalam ayat tersebut kita dilarang untuk berprasangka buruk. Inna ba'dal ismun. Berprasangka itu adalah bagian daripada dosa. Karena apa? Karena dengan prasangka itu bisa menjalar ke permasalahan-permasalahan lain yang lebih parah dan lebih buruk. Wala tajassasu, dan janganlah kita mencari kesalahan orang lain, kecuali memang tugasnya orang itu untuk mengawasi sebuah keamanan sebuah negara, sehingga dia memang diperintahkan untuk mencari berita. Tapi kita sebagai manusia biasa, anggota masyarakat biasa, tidak selayaknya dan tidak boleh kita mencari kesalahan orang lain. Yang kita lihat adalah bagaimana kita melihat orang lain itu pada dasarnya baik, pada dasarnya positif. Dan itulah yang sebenarnya kita dianjurkan untuk melihatnya. Memang kalau orang tugasnya itu menjaga keamanan negara, maka dia tentu akan mencari segala informasi yang ada, baik itu yang baik maupun buruk, agar bagaimana pencegahan terhadap kerusakan yang lebih besar lagi bisa terjaga dari sebuah negara tersebut. Maka dari itu seorang intel dalam bahasa Arab disebut dengan jasus atau jasus. Para hadirin rahimakumullah.
Kedua dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang bagaimana kita bacakan tadi juga disampaikan bahwa berita tersebut sumbernya dari mana? Jika sumbernya tersebut itu dari orang yang fasik, maka kita boleh meragukan hal tersebut. Kita harus cek and recheck. Tetapi kita sekarang sudah tidak sulit atau kita akan kesulitan untuk mendeteksi, mengidentifikasi sumber ini dari mana. Karena sumber sudah banyak sekali, baik itu dari orang baik maupun dari orang yang tidak baik. Kita juga tidak tahu. Oleh karena itu, cek and check adalah sesuatu hal yang niscaya harus kita lakukan. Minimal kita berpikir sebagaimana di dalam hadis dikatakan, jika kita ingin melakukan sesuatu maka pikirlah, jika akibatnya baik maka lakukanlah, jika akibatnya buruk maka fa in kana khairan fa'amli wa in kana syarran fantahi. Begitu juga ketika kita mendengarkan ataupun mendapatkan berita, maka kita ambil langkah mundur dulu, dengan kemudian kita langsung nge-share, kita cek. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk mengecek, ya kita tahan, sehingga kita tidak bagian daripada orang yang menyampaikan berita-berita yang tidak jelas sumbernya apa-apa. Para hadirin rahimahullah, Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Ayat ini memperingatkan jika sumber tersebut dari orang yang fasik, orang yang biasa melakukan tindakan buruk ataupun dosa ataupun apalagi kejahatan, maka tentunya akan bisa berakibat buruk terhadap kita maupun orang lain. Para hadirin rahimahullah, media adalah sebuah alat yang sangat bermanfaat bagi kita jika kita bisa mendapatkan manfaat yang baik. Tetapi jika hal itu digunakan untuk merusak juga sangat destruktif. Saya ingat betul bagaimana kejadian di Timur Tengah ketika Arab Spring tahun 2010 dan seterusnya. Itu juga media sangat berperan. Media baik dalam bentuk Twitter maupun bentuk media TV, televisi sangat berpengaruh. Di situ ada media yang sangat mengagitasi kepada masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Dan itu pun yang terjadi di beberapa negara Arab, di Syria, di Mesir, dengan provokasi-provokasi yang sebetulnya itu adalah sebuah pemantik kericuhan, pemantik permusuhan. Padahal di belakang itu permusuhannya bukanlah sebagaimana yang terjadi. Kalau kita lihat tidak pertama kali kericuhan di Syria dan itu yang menghancurkan negara itu, kemungkinan negara itu menurut saya mundur 50 tahun. Kehancuran kota Aleppo, kehancuran kota Hama, kehancuran kota-kota Idlib sangat parah sekali. Dan itu tidak bisa dibangun dalam waktu dekat. Apalagi kehancuran sumber daya manusianya. Mereka meninggalkan Syria, mereka lari keluar negara. Disebabkan oleh adu domba yang terjadi pada awalnya, yaitu adu domba antara Sunni dan Syiah. Kemudian menjalar menjadi pertarungan antar kelompok, pertarungan antar pemerintah dan pemerintah. Yang sebetulnya di belakang itu, hal itu sudah tidak relevan lagi. Karena kemudian yang terjadi perebutan antara kekuasaan besar, antara timur dan barat, antara utara dan selatan, antara negara besar dikuasa dengan dikuasa yang lain. Para hadirin rahimahullah. Maka dari itu kita perlu memperhatikan ajaran Islam tadi. Dan yang ketiga adalah langkah pengambilan hukum. Karena tanpa ketentuan hukum dan pengambilan hukum, maka mungkin tingkat jerahnya juga sangat
rendah atau mungkin dikhawatirkan tidak terjadi kecelakaan tersebut. Allah berfirman di dalam surat An-Nur, "Walladzina yarmuna al-muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abadan wa hum fasiqun." Di sini orang yang melontarkan tuduhan kepada orang yang telah melakukan tindakan zina dalam contoh ini kepada orang-orang yang baik-baik saja, maka kalau tidak bisa menunjukkan bukti dengan 4 saksi, maka tuduhan itu akan kembali kepada orang yang bertuduh dan harus dihukum. Indonesia alhamdulillah sudah punya ketentuan-ketentuan tersebut, tetapi tetap kembali kepada kita masyarakat luas. Kalau kita tidak memperhatikan norma-norma, kita juga tidak bisa membenahi diri kita sendiri, karena hukum juga ada celahnya. Sidang Jumat yang mulia, hal ini menunjukkan begitu penting bagi kita untuk memilah berita. Jika berita bersumber dari orang yang diragukan kejujurannya, maka diperlukan tabayun, klarifikasi. Juga dilarang sembarangan menuduh orang lain telah melakukan zina, karena jika sang penuduh tidak bisa membuktikan kebenaran tuduhan tersebut, maka justru dia akan mendapatkan hukuman. Dan ini tentu bukan hanya tentang kalau zina saja, kasus-kasus yang lainnya juga sama. Para hadirin rahimahullah, ada 3 hal. Yang pertama adalah berprasangka buruk kepada sama manusia, kemudian mencari kesalahan orang, dan yang ketiga saling menggunjing. Itu adalah hal yang dilarang dan itu akan membuat kehidupan tidak nyaman, kehidupan bahkan juga sebagaimana kita contohkan sebentar tadi bisa menyebabkan sebuah kerusakan yang luar biasa, kerusakan yang menghancurkan peradaban manusia. Para hadirin yang berbahagia, tetapi ironisnya hal tersebut justru yang banyak kita dapatkan di dalam WAG kita ataupun komunikasi yang kita lakukan di dalam WA group, WhatsApp group kita. Oleh karena itu kita mengingatkan diri saya sendiri sebagai khotib, kemudian untuk kita semuanya, agar kita menjaga 3 hal tadi. Jika kita mendapatkan berita, tidak segera kita memindahkannya kepada orang lain, dan kita harus berpikir lebih lanjut lagi. Dan jika kita sudah bisa melakukan cek and recheck, kita melakukan cek and recheck. Dan selanjutnya adalah pemerintah sebagai regulator dan penegak hukum, maka harus melakukan tindakan hukum yang benar. Para hadirin rahimahullah, saya kira itulah kontribusi kita di dalam situasi yang seperti ini. Dan kalau kita tidak jaga dengan baik, maka kondisi masyarakat kita bisa kacau. Dan alhamdulillah Indonesia dalam kondisi baik-baik saja. Harus kita jaga ketentramannya, karena ketentraman ini adalah kunci bagaimana kita harus membangun. Tidak mungkin kita membangun dalam situasi yang kacau. Ada sebuah keluhan pada abad ke-6 Hijriah, yaitu Hasan al-Basri, salah seorang tokoh ulama, mengeluh, yaitu beliau mengatakan, kami dulu hidup pada masa di mana berprasangka buruk kepada orang lain adalah dosa. Kini kamu hidup pada masa berbuatlah sekehendakmu dan berprasangkalah kepada orang lain semaumu. Apakah begitu? Itu abad ke-6. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan sekarang ini, sudah berapa 14 abad yang lalu. Sekarang alhamdulillah dalam kondisi yang kita mempunyai perangkat-perangkat untuk bisa menjaga agar berita-berita tersebut benar adanya, meskipun tantangannya luar biasa. Oleh karena itu keluhan dari ulama besar tadi itu bukanlah merupakan perintah, tetapi justru dia mengeluh dan berharap peringatan tersebut sampai kepada masyarakat luas agar hati-hati terhadap berita. Para hadirin rahimahullah, apa yang bisa menjaga kita dari ketergantungan
keburukan karena berita-berita hoax tadi itu adalah agama. Kita kembali kepada agama. Kita sebagai masyarakat beragama Islam kembalilah kepada agama. Sebagaimana kita telah sampaikan tadi di dalam ayat-ayat tadi, menyatakan pencegahan kita terhadap berita-berita yang sampai kepada kita tidak menyampaikan kepada orang lain, kecuali kita telah mengklarifikasi dan kemudian juga meneliti, melihat kebenarannya, melihat nilai manfaatnya. Oleh karena itu, dengan demikian maka apa yang kita sampaikan kepada masyarakat menjadi hal yang bermanfaat. Jadi agamalah sebagai pedoman bagi kita. Semoga agama tersebut bisa menjadi arahan bagi kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi tilawati wa dzikril hakim wastaghfirullah li wa lakum wa lil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim ya karim. Alhamdulillahilladzi yatafaddalu ala ibadihi bidzikri ni'am wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anam. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Jadi kalau kita menerima berita tentu kita harus lihat berita tersebut tentang kebenarannya dan kemudian nilai manfaatnya. Kalau kita salah akan berakibat besar bagi kita bahkan bagi bangsa. Ya karena itu kita harus kembali kepada ajaran agama kita yang telah menjaga kita dari nilai-nilai keburukan. Marilah kita tutup khutbah ini dengan bersama-sama baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa alif baina qulubihim wa wahid sufufahum wa aslih qadatahum wa ijma' kalimatahum alal haqqi ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fashkurullaha 'ala ni'amihi wa dzikrullahi akbar.